Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah hukum internasional dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salam dan sholawat kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Hari ini kita akan mempelajari tentang jurisdiction, yaitu yurisdiksi, yang pasti semuanya sudah pernah mendengar apa itu yurisdiksi, atau paling tidak minimal pernah membaca kata yurisdiksi, gitu ya. Meskipun mungkin kalau dijelaskan apa itu yurisdiksi masih belum bisa menjelaskan, gitu ya. Nah, jurisdiction atau yurisdiksi dalam bahasa Indonesia adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa hukum. Nah, di sini kita melihat bahwa kewenangan negara itu ada tiga. Kekuasaan suatu negara itu ada tiga. Yang pertama, kekuasaan negara terhadap orang, kekuasaan negara terhadap benda, dan kekuasaan negara terhadap peristiwa hukum. Ini dulu ya, dipahami. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan negara atas orang, benda, dan peristiwa hukum. Masing-masing negara mempunyai wilayah yurisdiksi yang tentu saja pasti berbeda. Negara memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada negara yang kedudukannya lebih tinggi daripada negara yang lain. Semua negara sederajat. Karena kedudukan negara ini sederajat satu sama lain, maka negara tidak mempunyai yurisdiksi terhadap negara lainnya. Artinya apa? Kekuasaan hukum negara terhadap orang, benda, dan peristiwa hukum hanya berlaku di wilayah negaranya sendiri, tidak berlaku di negara lain. Secara sederhana dapat kita katakan bahwa hukum pidana Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Hukum perdata Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Bila demikian, bagaimana apabila ada warga negara Indonesia melakukan pelanggaran hukum di negara lain? Itu pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan benda. Bagaimana pengaturan hukumnya apabila ada seorang warga negara Indonesia membeli tanah di Amerika? Ini berarti
klasifikasi bendanya benda tetap karena dia berupa tanah. Apakah negara Amerika sebagai tempat terletaknya benda tetap atau tempat terletaknya tanah juga memiliki kewenangan atas tanah tersebut, atau justru kewenangan itu menjadi wewenang negara Indonesia karena pemilik tanahnya adalah orang berkeluarga negaraan Indonesia. Misalnya peristiwa hukum. Ya, tadi kan orang sudah, benda sudah, sekarang peristiwa hukum. Yurisdiksi negara manakah yang berlaku terhadap pembajakan pesawat udara berbendera Amerika yang dilakukan oleh warga negara Inggris, misalnya ya. Dan pembajakan pesawat tersebut terjadi di wilayah yurisdiksi udara Kanada. Jadi pembajakan pesawatnya terjadi di atas wilayah udara negara Kanada. Pelakunya warga negara pelakunya warga negara Inggris, pesawat yang dibajak berbendera Amerika. Inilah sebab mengapa persoalan yurisdiksi tidak hanya menjadi persoalan dalam negara domestik, tetapi lebih luas lagi menjadi masalah, menjadi permasalahan pada hukum internasional. Karena seperti yang dikatakan di awal tadi, yurisdiksi adalah kewenangan hukum suatu negara terhadap orang, benda, dan peristiwa hukum. Nah, jadi bagaimana kalau peristiwa hukumnya terjadi lintas batas negara? Bagaimana kalau pelakunya dengan korbannya berbeda kewarganegaraan? Bagaimana kalau antara pemilik benda dengan bendanya berbeda wilayah yurisdiksi? Seperti apa hukum internasional mengatur? Nah, kita lihat ketentuan yurisdiksi ini sudah diatur dalam hukum internasional dengan tiga pengertian ya. Ada tiga pengertian tentang yurisdiksi ini oleh hukum internasional. Yang pertama adalah suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Dari sini kita bisa mengambil pengertian bahwa suatu negara ketika dia mengadili suatu perkara, baik pidana maupun perkara perdata, memutus melalui pengadilannya sendiri, gitu ya. Dalam putusan tersebut berkaitan dengan wilayah yurisdiksi negara lain. Maka putusan tersebut tidak bisa dieksekusi kecuali negara tersebut setuju.
Gitu ya. Contoh misalnya. Maaf Bu, ada yang minta ACC. Oh ya. Ya, selamat bergabung bagi yang baru datang. Contoh misalnya, Pertamina Indonesia itu pernah mengadakan kontrak dagang dengan perusahaan minyak Amerika. Nah, ini ada di internet kasusnya ya. Kemudian perusahaan minyak Amerika tersebut mengajukan gugatan ganti rugi. Tergugatnya Pertamina. Gugatan diajukan di pengadilan New York, Amerika. Berarti pengadilannya di New York. Para pihaknya yang satu BUMN berbadan hukum Indonesia, yang satu perusahaan minyak Amerika. Pengadilan New York mengabulkan seluruh gugatan dari perusahaan minyak Amerika. Pertamina terbukti melakukan wan prestasi. Objek sengketanya berada di Indonesia. Nah, berdasarkan prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional, putusan pengadilan Amerika tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi dengan objek sengketanya di Indonesia apabila Indonesia tidak menyetujuinya. Nah, ini menjadi ada dua konsekuensi ya. Yang pertama adalah artinya tidak ada kepastian hukum terhadap putusan pengadilan asing yang objek sengketanya itu berada di wilayah negara lain. Hal ini bisa menyebabkan investor-investor itu mundur ya, karena nanti kalau diadili di negara dia, kemudian gugatan dikabulkan, sementara objek sengketa yang harus dieksekusi ada di negara lain, tidak bisa dieksekusi kalau negara itu tidak setuju. Di sisi lain, ketentuan ini menegaskan bahwa memang kedaulatan wilayah sebuah negara terhadap orang, benda, dan peristiwa hukum itu menjadi kedaulatan mutlak negara tersebut. Gitu ya, contohnya seperti itu. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini. Yang kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Contoh misalnya, penyelesaian sengketa perdagangan internasional, penyelesaian sengketa perdagangan antara negara dengan negara, sejak dibentuknya WTO tidak lagi diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Jadi sejak ada WTO, penyelesaian sengketa dagang antar negara diselesaikan melalui sidang WTO. Nah, ini yang dimaksud dengan sebuah pengadilan yang dibuat berdasarkan perjanjian internasional. WTO adalah sebuah perjanjian internasional yang dibuat oleh banyak negara.
produk hukumnya berupa Organisasi Internasional Perdagangan Sedunia, World Trade Organization. World Trade Organization mempunyai sidang sendiri, punya pengadilan sendiri, khusus untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara. WTO hanya bisa mengadili tindakan negara yang negara tersebut merupakan anggota dan peserta WTO. Jadi WTO tidak bisa mengadili negara yang bukan merupakan negara anggota WTO. Apakah negara yang merupakan anggota WTO tidak boleh menjalin hubungan perdagangan dengan negara yang bukan anggota WTO? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Gitu ya. Tidak ada satupun lembaga internasional yang punya wewenang untuk mengintervensi, ikut campur dalam urusan kedaulatan negara lain. Negara punya kedaulatan untuk membuat segala bentuk perjanjian internasional, segala bentuk kontrak dagang internasional dengan negara lain. Apakah dia anggota WTO atau bukan? Ini yang disebut sebagai berdaulat. Itulah mengapa negara-negara jajahan itu sangat memperjuangkan kemerdekaan demi berdaulat itu tadi. Bebas menentukan nasib sendiri. Hanya saja WTO apabila negara anggota WTO menjalin hubungan dagang dengan negara bukan anggota WTO, ya kalau ada sengketa dia tidak bisa diselesaikan pada sidang WTO. Itu ya. Nah, yang ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayahnya. Tidak punya hak pengadilan suatu negara mempertanyakan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayahnya. Inilah mengapa kalau pernikahan beda agama di Indonesia tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 yang terbaru ya tentang perkawinan, maka pasangan yang berbeda agama kemudian mau menikah, ya tentu saja mencari legalitas ya supaya sah pernikahannya. Dia akan mencari negara yang negara tersebut mempunyai peraturan tidak dilarang pernikahan beda agama. Contoh misalnya Hong Kong, Australia. Pergi ke sana menikah, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Pernikahannya apakah diakui atau tidak? Diakui di catatan sipil. Kenapa? Karena Indonesia tidak punya hak untuk mempertanyakan keabsahan perkawinan beda agama yang dilaksanakan di negara lain. Di Hong Kong kan absah. Gitu ya. Di Hong Kong sah, di Australia sah. Kembali ke Indonesia sah. Kenapa? Karena itu tadi ya.
tidak punya hak untuk mempertanyakan keabsahan putusan pengadilan di negara lain yang dilaksanakan di negaranya. Ya, syarat formil perkawinan di Hong Kong ya harus dilaksanakan di pengadilan. Gitu. Ya. Nah, ini menjadi berbeda penerapan hukumnya apabila pasangan sesama jenis juga menuntut untuk disahkan perkawinannya di Indonesia. Kita tahu bahwa ada beberapa negara yang sekarang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis. Contoh di Belanda, Australia, Denmark, masih banyak lagi. Lalu apakah sama perlakuannya? Ya, di Indonesia pernikahan sesama jenis itu tidak sah dan bahkan dilarang ya, dilarang. Tapi mereka pergi ke Belanda, menikah di sana, pulang ke Indonesia menuntut disahkan. Nah, apakah bisa seperti itu? Nur Asia, ada orangnya? Iya, Ibu. Nah, bagaimana dengan pernikahan sesama jenis? Apakah dia bisa menuntut keabsahan di catatan sipil di Indonesia karena berdasarkan hukum negara Australia, pernikahan sesama jenis itu sah di hadapan hukum? Gimana? Tapi Bu, kalau di Indonesia kan tidak bisa ya Bu ya? Kalau Ya, pernikahan ya kan dia bisa menuntut sama kan? Oh ya pernikahan beda agama, menikahnya di Hong Kong, pulang ke Indonesia bisa dicatatkan di catatan sipil dan menjadi sah pernikahannya berdasarkan hukum Hong Kong dan juga hukum Indonesia. Lalu bagaimana kalau ada pasangan sesama jenis yang meminta hak yang sama dengan pernikahan beda agama? Bisakah dilaksanakan di sini? Bisakah disahkan di sini? mungkin sepertinya tidak bisa Bu. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan tidak mengakui gitu Bu kalau adanya pernikahan sesama jenis begitu Bu. Di mana dasar Kecuali hukumnya? mungkin Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Dasar hukumnya apa? Devi ada? Ada orangnya? Kuliah nggak ini Devi? Suaranya nggak ada. Inilah susahnya kalau kuliahnya daring ya. Mau mewajibkan mahasiswa menampilkan live, kasihan kuotanya nanti cepat habis ya. Nah, kalau tidak live, nggak ketahuan. Benar-benar kuliah, apa cuma nyalain video, terus ditinggal, gitu ya. Apalagi nanti ada link YouTube, bisa diulang-ulang. Itu pun diragukan juga itu ya. Betul nggak ditonton videonya itu. Sarah Amelia ada? Ibnu Imam?
Iya Bu, ada Bu. Oke, ya pertanyaannya masih sama. Kalau menurut saya perkawinan sesama jenis itu tidak diperbolehkan Bu di Indonesia. Karena kan jadi Iya, betul. mayoritas Islam. Perkawinan sejenisnya kan memang tidak sah di Indonesia. Tapi kalau mereka mau menikah, mereka bisa mencari negara di mana perkawinan sesama jenis itu dilegalkan. Mereka bisa nikah di sana, sah berdasarkan hukum perkawinan Australia. Kemudian menuntut hak yang sama, balik ke Indonesia, menuntut disahkan juga berdasarkan hukum Indonesia. Karena dasarnya mungkin kalau menurut saya kalau yang nikah di luar negeri terus minta sah di Indonesia itu nggak bisa Bu. Kenapa tidak bisa? Dasar hukumnya apa? Nanti kalau jadi konsultan hukum kan ditanya itu. Ya, ada pasangan suami istri sesama jenis datang ke kita, saya mau minta legalisasi. Anda sebagai kuasa hukum saya minta legalisasi pernikahan kami. Ini surat akta pernikahan dari Australia yang menyatakan bahwa kami suami istri. Legal, sah, diputuskan oleh pengadilan Australia, mereka pasangan suami istri walaupun sesama jenis. Apa yang akan kita lakukan sebagai konsultan hukum atau sebagai lawyer? Hanya bilang tidak bisa kan enggak? Mereka pasti nanya, apa dasar hukumnya, mana peraturannya, bahwa tidak bisa dilegalkan di sini, gitu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mungkin Bu? Ya, betul sekali. Itu. Dibaca, biar teman-temannya tahu. Menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu jawabannya. Ya, sudah sangat tegas. Undang-undang perkawinan kita mengatakan bahwa yang disebut perkawinan adalah pria dan wanita. Itu ya, pria dan wanita. Jadi nggak bisa pria dan pria, wanita dengan wanita. Dilanjutkan dengan pasal 2-nya, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini yang menjadi permasalahan pernikahan beda agama di Indonesia menjadi tidak sah. Gitu, karena masing-masing agama mengatur perkawinannya berbeda antara agama satu dengan agama yang lain. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayahnya. Tapi ada kecualinya. Kecuali putusan pengadilan negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di negara yang dimintakan keabsahannya itu. Jadi apabila suatu negara dituntut untuk menghormati keabsahan putusan pengadilan dari negara lain, maka negara lain juga dituntut untuk menghormati apabila keabsahan putusan dari pengadilan negara mereka itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara itu. Jadi saling menghormati. Negara-negara harus saling menghormati kedaulatan membuat undang-undang negara. Ini kan kedaulatan internal. Kedaulatan internal sebuah negara adalah kekuasaan negara untuk membuat regulasi, untuk mengatur negaranya. Kan diperlukan regulasi, memerlukan undang-undang, perlu hukum. Maka hormati, gitu ya. Ya, Indonesia juga mempersilahkan bagi warga negaranya yang ingin menikah sesama jenis, ya kalau
di sini tidak sah, silakan pergi ke negara lain di mana itu sah, tapi jangan minta keabsahan di sini. Karena jelas dalam undang-undang perkawinan yang melakukan perkawinan adalah pria dan wanita. Gitu ya. Kalau kita memberikan opini hukum terhadap orang-orang yang melanggar syariat Islam, ya kita berdiri di dua kaki nih, satu sebagai warga negara Indonesia, satu sebagai pemeluk agama Islam, gitu ya. Terhadap orang-orang yang melanggar syariat, menikah berbeda agama, menikah sesama jenis, itu tidak bisa diberikan dasar hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu nggak kena. Tapi kalau diberikan dasar hukum berdasarkan hukum negara, itu baru bisa. Gitu ya. Dan sebagai konsultan hukum, kita diminta itu untuk memberikan legal opinion berdasarkan hukum negara. Kecuali meminta legal opinion berdasarkan hukum Islam. Nah, itu harus dikuasai betul tuh ya. Nah, itu. Ada juga yang minta hukum negara sama hukum Islam. Nah, ini baru soal pernikahan, belum lagi soal waris. Antara hukum negara dengan hukum Islam mengatur waris itu sangat berbeda. Nah, sebagai pemeluk agama Islam, kita punya kewajiban untuk menyampaikan bagaimana pembagian mawaris, bagaimana pembagian waris dalam Islam. Gitu ya. Ya meskipun yang diminta itu hukum negara misalnya, tapi tetap punya kewajiban loh menyampaikan ayat-ayat Allah ya, punya kewajiban. Kewajibannya hanya menyampaikan, bukan memaksa, ya, menyampaikan aja. Mau diikuti silahkan, tidak mengikuti berarti sudah gugur kewajiban kita untuk menyampaikan mana yang hak, mana yang batil. Ya, jadi kita kewajibannya dua nih, sebagai WNI dan sebagai pemeluk agama Islam. Dan banyak sekali aturan-aturan negara, undang-undang itu yang isinya bertentangan dengan perintah Allah. Gitu. Jadi ya harus disampaikan dua-duanya, gitu ya. Nah, kemudian kita maksimalkan waktu 3 menit ini ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan di minggu depan, masih mengenai yurisdiksi. Kewenangan negara, kewenangan hukum atau yurisdiksi negara yang termasuk di dalam wilayahnya itu ada 3. Yang pertama adalah yurisdiksi legislatif. Ini udah saya singgung ya tadi barusan. Yurisdiksi legislatif adalah kekuasaan negara untuk membuat peraturan atau perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum orang atau yang mengatur peristiwa-peristiwa hukum yang ada di dalam wilayahnya. Yurisdiksi legislatif. Hanya negara yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan hukum untuk membuat regulasi, membuat peraturan, membuat undang-undang yang mengatur status hukum atau hubungan hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya. Tidak ada lagi subjek hukum internasional selain negara yang punya kewenangan sebesar ini. Bayangkan mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang. Dan tidak ada satupun sendi kehidupan manusia, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia, yang tidak berurusan dengan undang-undang. Kita berurusan sama undang-undang semua sepanjang hidup.
Sama seperti kita, sepanjang kita hidup, kita berurusan dengan apa yang diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Demikian juga sebagai warga negara Indonesia, seumur hidup kita diatur sama hukum negara juga. Nah, yang selanjutnya adalah kewenangan negara untuk memaksakan atau menegakkan agar subjek hukum menaati peraturan perundang-undangan. Ini akan saya jelaskan minggu depan beserta contohnya, gitu ya. Baik, karena perkuliahannya hampir selesai dan mahasiswa juga ada kuliah yang lain ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fasun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqu